Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api keberangkatan malam sekaligus menjadi kereta penumpang terpanjang di Indonesia, yaitu kereta api Kertajaya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Kertajaya dari Surabaya ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Pada malam hari ini tanggal 11 November 2025 kota Surabaya diguyur hujan ya. Kayaknya hujan dari tadi banget teman-teman. Hujan gerimis yang tipikal hujan-hujan lama gitu loh. Nah, untuk suasana malam di stasiun Surabaya Pasar Turi udah lumayan rame banget. Banyak penumpang yang berdatangan. Sekarang masih jam 21 lebih 3 menit, 1,5 jam sebelum keberangkatan kereta api Kertajaya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini terdapat dua pintu keberangkatan ya. Pintu satu untuk keberangkatan kereta-kereta dengan kelas tinggi, seperti kereta Argo Bromo Anggrek, Argo Anjasmoro, Sembrani, Pandalungan, Harina, masuknya di pintu nomor satu. Lalu di bagian tengah ini ada layanan customer service dan juga loket stasiun. Apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung atau membutuhkan bantuan petugas, bisa ke area sebelah tengah. Dan kalau teman-teman naiknya kereta full ekonomi macam Kertajaya, Erlangga, ataupun juga kereta-kereta lokal, masuknya di pintu 2 sebelah sana. Lalu di depan customer service ini ada satu layar yang memunculkan atau menampilkan ketersediaan tiket. Nih, kereta api Kertajaya yang saya naiki hari ini tanggal 11, tiketnya masih tersedia 676 kursi. Kalau kapasitas tempat duduk yang tersedia di kereta rangkaian terpanjang itu 1.120 penumpang, berarti hanya terisi sekitar setengahnya doang teman-teman, sekitar 500 kursi. Masih banyak banget, masih kosong banget untuk keberangkatan hari ini. Jadi saya mau makan malam di sini aja, nasi rawon, dan lokasinya dekat pintu keluar stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini nih, jadi rawonnya dipisah ya teman-teman. Terus dagingnya juga lumayan gede-gede. Porsinya cukup besar dengan nasinya segini. Cuman belum tahu ya harganya berapa. Sekarang saya mau coba dulu rawonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dagingnya empuk. Terus kuahnya panas banget. Mantap sih. Rawonnya lumayan enak ya teman-teman. Untuk ukuran rawon di pinggir jalan kayak gini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sudah sekitar 1 jam lagi sebelum keberangkatan kereta api Kertajaya ya. Sekarang saya mau langsung ke stasiun, siapa tahu udah bisa check-in teman-teman. Ini pintu 2 ya, untuk keberangkatan kereta-kereta ekonomi dan juga campuran. Kalau di sini fasilitasnya lengkap tuh, banyak kedai-kedai juga. Jadi kalau mau belanja dulu bisa. Di sini juga udah ada fitur face recognition ya teman-teman. Jadi bisa scan wajah, terus langsung masuk, nggak perlu nunjukin identitas ataupun juga boarding pass. Nanti kereta api Kertajaya akan tersedia di jalur nomor 1. Rangkaiannya masih ada di sana ya, belum dilansir. Sekarang ini saya bakal duduk di kereta premium 12 ya, nggak ngambil paling belakang, karena sepengalaman saya
di kereta premium 14 itu suka susah mobilitas naik turun di stasiun-stasiun pemberhentian. Makanya ngambil di premium 12 supaya kalaupun jalan ke depan nggak begitu jauh. Nah, nanti itu saya akan duduk di kursi nomor 18 Alpha, premium 12, nampaknya dapat kursi mundur. Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, masih menunggu kereta api Kertajaya dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum itu saya mau cerita sedikit seputar kereta api Kertajaya yang saya baca sumbernya di internet. Untuk dari asal-usul nama Kertajaya diambil dari salah satu nama raja terakhir di Kerajaan Kediri, yaitu Sri Maharaja Kertajaya. Dan kereta api Kertajaya mulai dioperasikan pada tahun 1994. Tidak ada informasi yang pasti menyebutkan tanggal berapa beroperasinya. Lalu untuk kereta api Kertajaya juga memiliki kereta pendahulu, yaitu Gaya Baru Malam Utara. Kalau sekarang kan familiar ya, Gaya Baru Malam Selatan di rute jalur selatan juga. Nah, untuk kereta api Kertajaya merupakan kereta api yang melayani perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta PP dengan satu kelas layanan, yaitu kereta ekonomi premium. Dan kereta api Kertajaya menjadi kereta api dengan rangkaian penumpang terpanjang dengan total 14 kereta premium. Wow, satu kereta premium berkapasitas 80 kursi, sehingga kalau dikalikan 14, kereta api Kertajaya ini bisa mengangkut sampai dengan 1.120 penumpang. Gokil banget. Harga tiketnya dimulai dari Rp310.000 sampai dengan Rp340.000. Dari segi jam keberangkatan, nanti keretanya bakal berangkat dari stasiun Pasar Turi pada pukul 22:30, menempuh perjalanan sekitar 10 jam 33 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, pada pukul 09:03 waktu Indonesia Barat. Kereta api Kertajaya ini sering disebut sebagai kereta sapu jagat karena keberangkatannya cukup malam, sekitar jam setengah 11, dan juga rangkaiannya yang panjang bisa mengangkut banyak penumpang. Itu dia, rangkaian kereta api Kertajaya sekarang mulai dilansir ya teman-teman. Yang baru saja tiba di jalur 2 adalah kereta api Erlangga dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini adalah kereta termurah dari Jakarta ke Surabaya, harganya 104.000 aja, dan penumpangnya udah pasti rame banget. Nah, biasanya penumpang-penumpang kereta api yang tidak kebagian Erlangga banyak juga yang memilih alternatifnya perjalanan kereta Kertajaya, teman-teman. Untuk susunan rangkaian kereta api Kertajaya malam hari ini, dari paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta premium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Dan di belakang kereta premium 8 ada kereta makan pembangkit, lalu di belakang kereta makan pembangkit ada kereta premium 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rangkaiannya panjang banget. Kalau satu kereta itu panjangnya 20 meter, berarti totalnya udah sekitar 320 meteran. Mumpung di depan, saya mau lihat dulu lokomotifnya ya teman-teman. Kalau di kereta premium 1 sih rame penumpangnya. Lokomotif dinas kereta api Kertajaya pada malam hari ini adalah CC206 1317 Depo Induk SDT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 ganda roda set di depan dan juga di belakang. Lalu untuk 206 merupakan lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013, 17 nomor absennya, dan Depo Induk SDT. Rumahnya di Sidotopo, Surabaya. Yang sudah masuk di jalur nomor 4 adalah kereta api Blambangan Express sebagai kereta dengan rute terjauh di Indonesia saat ini, dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Blambangan berangkatnya pukul 22.10 ya teman-teman, beda 20 menit sama kereta api Kertajaya. Sekarang saya mau jalan ke belakang ya teman-teman. Lumayan nih. Panjang banget soalnya kereta api Kertajaya. Kalau kereta api dengan panjang yang biasa, sekitar 10 atau 12 kereta, biasanya itu rangkaian belakang ada di bagian sini teman-teman. Nah, kalau kereta api Kertajaya, di bagian sini baru kereta premium 9 dan juga kereta makan pembangkit. Karena tidak dapat peron ya teman-teman, ekonomi 12, jadi naiknya dari premium 11. Saya duduk di nomor 18 Alfa ya di sini, dapat kursi mundur. Salah satu keunikan dari stasiun Surabaya Pasar Turi yaitu memiliki jalur yang menembus bangunan. Nah, di belakang itu adalah pusat grosir Surabaya, dan di bawahnya teman-teman bisa lihat itu ada rel kereta api ya. Nah, jadi beberapa perjalanan kereta api lewat ke sana, seperti kereta api Blambangan Express, lalu ada juga kereta api Pandalungan, Jayabaya, dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri, rangkaian kereta api Kertajaya ujungnya ada di dekat Wesel sana teman-teman. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Kertajaya.
berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi akan berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Rombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Ini baru juga berangkat ya, pukul 22 lebih 34 menit. Sekarang sudah memasuki mode malam, yang dimana lampu utama sudah dimatikan dan menyala lampu samping saja. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Kertajaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 33 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 22 lebih 30 menit, kereta api Kertajaya yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta Premium 12 masih lengang banget teman-teman. Banyak kursi yang kosong dan kayaknya cuma terisi sekitar 6 atau 8 orang gitu. Untuk perjalanan kereta api Kertajaya kali ini, saya rencananya bakal turun di stasiun Jatinegara. Kalau berubah pikiran, baru nanti turunnya di stasiun Pasar Senen ya. Nah, enaknya juga untuk perjalanan kereta api Kertajaya ketika kereta berangkat, teman-teman bisa langsung istirahat. Terus besok pagi-pagi bangun, udah lihat pemandangan. Itu sih epicnya. Cuma nyampe di kota Jakarta, hitungannya udah siang banget, sekitar jam 9 pagi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 04 menit tepat ya. Kereta api Kertajaya yang saya naiki sudah tiba di stasiun Lamongan. Nampaknya tidak banyak penumpang yang naik, tapi ada beberapa orang di depan ya teman-teman. Pemberhentian kereta api Kertajaya secara normal sekitar 3 menitan doang. Nanti akan berangkat lagi pukul 23 lebih 07. Ternyata penumpang kereta api Kertajayanya di kereta 14 ya teman-teman, di paling belakang. Di kereta Premium 12 saat ini saya mendapatkan armada K3 01874 SBI. K3 merupakan kode sarana kereta ekonomi, lalu 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 tahun pertama dinas di 2018, 74 nomor absennya, SBI merupakan rumahnya di Depo Surabaya Pasar Turi. ACTS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 38.500 kg atau 38,5 ton, dan di sana ada MD mulai dinas di tanggal 12 bulan 10 2018. Di atas sana juga terdapat sebuah kode trainmark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bogi atau roda K10. Namun, untuk kereta api Kertajaya ini hanya dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja ya teman-teman. Karena kereta api Kertajaya ini kereta makan pembangkit ya teman-teman, jadi kemungkinan besar saya nggak akan ke kereta makan. Tapi apabila kalian
mager ke kereta restorasi, bisa pesan makanan lewat Prama ataupun Prami yang berkeliling ya. Namanya perjalanan malam di luar gelap gulita, nggak ada yang bisa dilihat. Terus ditambah lagi ini tuh ada tetesan-tetesan air hujan ya teman-teman. Oh, jadi memang nggak bisa rekam view keluar juga sih. Walaupun sudah menggunakan armada kereta premium stainless steel, tapi untuk kereta api Kertajaya ini kecepatan operasionalnya dibatas sampai dengan 100 km per jam saja ya teman-teman. Berbeda dengan kereta terpanjang di jalur lintas selatan, yaitu kereta api Jayakarta yang bisa melaju di angka 120. Kalau Kertajaya ya larinya di angka 90, 95, mentok-mentok ya 100 teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lebih 30 menit. Kereta api Kertajaya baru saja tiba di stasiun Babat ya. Ada juga beberapa orang yang naik di kereta premium belakang. Penumpangnya lumayan rame. Stasiun Babat memasuki Kabupaten Lamongan ya. Pukul 23 lebih 32 menit. Berangkat lagi di stasiun Babat ya teman-teman. Bahkan stasiun Babat ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan stasiun Lamongan di sana. Karena perjalanan kereta api Kertajaya ini berangkatnya cukup malam ya teman-teman. Sekarang aja udah jam 11. Jadi saya juga agak sedikit ngantuk. Kayaknya saya bakal istirahat dulu. Mungkin banyak stasiun besar yang akan di skip. Besok mulai aktif rekam-rekamnya setelah jam setengah 6 mungkin ya. Setelah langit di luar sudah mulai terang atau ketika waktu pagi hari. Sekarang waktu menunjukkan pukul 02 lebih 37 menit. Kereta api Kertajaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Dan pemberhentian di stasiun Semarang Poncol ini dari pukul 02 lebih 36 menit sampai dengan 02 lebih 43 menit. Secara normal berhenti di sini sekitar 7 menitan ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Semarang Poncol menjadi stasiun besar di kota Semarang bagi pemberhentian kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta campuran. Lalu tadi juga lewat di stasiun Semarang Tawang ya, untuk pemberhentian kereta-kereta dengan kelas tinggi di kota Semarang. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 02 lebih 43 menit, kereta api Kertajaya diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol. Dan kereta api Kertajaya ini memiliki jadwal rolling rangkaian ya, dengan kereta api Ambarawa Express yang merupakan relasi perjalanan kereta api dari Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Semarang Poncol PP. Jadi kedatangan rangkaian kereta api Kertajaya di Surabaya pagi-pagi itu akan ditarik ke Semarang PP dulu ya teman-teman. Yang ada di jalur sana ini kayaknya kereta api Tawang Jaya mungkin ya, full ekonomi, yang akan digunakan kereta api Banyu Biru pagi hari ini, PP ke Solo.
Sekarang udah jam 5:35. Udah mulai terang, udah bisa mulai menikmati pemandangan di perjalanan ya. Cuman sayang banget kondisinya memang lagi mendung, jadi nggak begitu kelihatan matahari terbitnya. Seperti inilah untuk kereta api Kertajaya di kelas ekonomi premium menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama angkatan tahun 2018 ataupun juga angkatan tahun 2019. Nah, untuk dari segi desain interior bagus banget ya, kelihatan simple, elegan, dan juga untuk kapasitas tempat duduk terdapat 80 kursi penumpang. Setengah kapasitas kursi menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur, dan untuk kursi yang berhadapan ada di nomor 10 dan juga di nomor 11 ya teman-teman. Tidak bisa diprediksi untuk kursi maju dan juga kursi mundurnya. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga tayangan yang menampilkan profil perusahaan. Terus ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ditambah ada tirai juga yang bisa kita tutup. Jadi kalau di luar panas bisa ditutup aja. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya untuk legroom udah cukup aman, apalagi kalau kursi yang depan tidak di reclining ya teman-teman. Di sini juga ada meja kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Ada juga kantong kecil di sini untuk nyimpan botol juga bisa. Dan di bawah sini terdapat sebuah tuas reclining yang apabila ditarik ke atas bisa mundurin kursinya ke mode rebahan. Kalau posisi duduk yang tidak di reclining kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tapi setelah dimundurin, nah agak bisa senderan kayak gini. Ini perbedaan kursi secara default dan juga disenderin full ya teman-teman. Ada perbedaan selisih sedikit, tapi menurut saya lumayan. Untuk bawaan kursinya juga nggak tegak ya, udah lumayan nyaman. Untuk toilet pada kereta premium stainless steel ini ada di satu sisi ruangan ya, yang paling dekat kursi nomor 20 atau nomor besar. Toilet 1 adalah toilet pria, toilet 2 adalah toilet wanita. Sudah dipisah berdasarkan gender. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Kurang lebih seperti ini ya. Dari segi luas, memang nggak terlalu luasa, agak sedikit sempit sejujurnya. Di sini ada cermin yang lumayan gede, lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, tong sampah di bawah sini, klosetnya kloset jongkok, di sini tombol flush, ada juga jet shower, mengalir dengan normal, lalu di sini ada pegangan, ada tempat tisu, gantungan untuk pakaian, dan juga pewangi ruangan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Kereta api Kertajaya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Ada waktu tunggu kurang lebih 5 menit di stasiun Cirebon Perujakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekarang jam 5:47 ya. Kereta api Kertajaya memasuki stasiun Cirebon Perujakan. Lambat 1 menit. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas campuran dan juga full ekonomi. Nah, kereta api Kertajaya full premium kan, jadi berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, kalau kereta-kereta Argo full eksekutif berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan yang ada di depan. Yang turun sih kayaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman, kebanyakannya itu orang-orang yang emang mau sebat dulu. Nah, bisa dilihat
Tuh, lokomotifnya ke sana. Agak bablas. Yang kebagian peron itu katanya kereta premium 4. Terus kalau di premium nomor 14 dapat peron ya di sini. Di stasiun Cirebon Perujakan juga ada 2 pertemuan jalur ya. Kereta api Kertajaya dari arah Semarang jalur lintas utara, dan ada juga jalur dari arah Kroya Purwokerto jalur lintas tengah. Nah ini nih ada kereta semen ya teman-teman. Itu kereta semen tadi datang bersamaan dengan kereta api Kertajaya dari arah lintas tengah. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 5:56 kereta api Kertajaya berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Lambat 1 menit deh. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6:32. Kereta api Kertajaya baru saja berhenti di stasiun Jatibarang. Ini memasuki Indramayu ya teman-teman, dan di Jatibarang ada keterlambatan 3 menit. Harusnya dari 6:29 sampai dengan 6:31 saja. Ada beberapa orang tuh yang turun di Jatibarang. Keterlambatannya diakibatkan ada ditahan sinyal ya tadi. Lumayan lama tadi ditahan sinyalnya. Berangkat dari stasiun Jatibarang pukul 6:35. Lambat sekitar 4 menitan ya teman-teman.
Tiba di stasiun Haur Gelis pukul 07:07. Sudah terlambat sekitar 4 menitan juga ya teman-teman. Haur Gelis ini memasuki wilayah perbatasan antara Indramayu dan juga Subang. Tapi masih memasuki Indramayu sama seperti dengan Jatibarang ya. Nanti di depan ada Pegadaian Baru dan Pegadaian Baru udah masuk di Subang. Di sini adalah pertemuan dari dua jalur, yaitu jalur dari arah Cirebon dan juga jalur dari arah Bandung. Pertemuan di stasiun Cikampek ya teman-teman. Sekarang ini jam 8:19 ya. Kereta api Kertajaya diberangkatkan kembali dari stasiun Cikarang. Nah, kalau jalur dari arah Cikarang menuju ke arah Pasar Senen udah ada LAA teman-teman, tiang listrik aliran atas, dan di sini perjalanan KRL juga sudah mulai terlihat ya. Bakal berpapasan dengan Taksaka nih. Si anak mas dari Gambir tujuan Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:35 ya. Kereta api Kertajaya sudah tiba di stasiun Bekasi. Pemberhentian terakhir sebelum saya turun di Jatinegara.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah lepas dari stasiun Bekasi pukul 8:38 menit, kurang lebih selama 15 menit ke depan kereta api Kertajaya akan tiba di stasiun Jatinegara sebagai tujuan akhir dari perjalanan saya kali ini. Sebelum itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kertajaya adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta PP via jalur lintas utara. Dimulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi lewat ke Semarang, lalu ke arah Cirebon, dan bablas menuju ke arah Jakarta. Nah, untuk dari segi kelas layanan hanya terdapat satu ya, yaitu kereta kelas premium dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp310.000 sampai dengan Rp340.000. Untuk perjalanan kereta api Kertajaya itu keberangkatan malam hari dari stasiun Pasar Turi sekitar jam 22:30 waktu Indonesia Barat, tapi kalau untuk perjalanan dari arah Pasar Senen jam setengah 3 sore teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Kertajaya sejauh dari Surabaya menuju ke arah Jakarta dengan harga tiket Rp310.000 sudah mendapatkan armada kereta premium. Saya rasa kereta ini salah satu yang worth it banget dari segi harga dan juga kenyamanan. Keretanya lumayan enak, dari guncangannya terbilang stabil, peredam suaranya cukup baik, dan selama di perjalanan AC-nya di setel pas-pas aja ya, tidak bikin kepanasan dan juga tidak bikin kedinginan. Lalu dari segi jam keberangkatan, menurut saya cocok banget buat teman-teman yang mencari perjalanan kereta menuju arah Jakarta dengan keberangkatan paling malam, sekitar jam setengah 11 malam. Walaupun masih ada Dharma Wangsa di belakangnya, tapi bisa dibilang kereta api Kertajaya ini jamnya lumayan cocok untuk keberangkatan dari Surabaya. Walaupun memang tiba di kota Jakarta, kemungkinan besar sudah terlambat apabila mengejar waktu bekerja ke kantor. Tapi kereta ini cocok banget buat teman-teman yang pengen berangkat paling malam terus nyampe Jakarta juga santai, gak diburu-buru sama waktu bekerja di pagi harinya. Lalu dari segi okupansi di kereta api Kertajaya hari ini, menurut saya lumayan rame sebenarnya, karena tadi saya cek di stasiun Surabaya Pasar Turi, hampir setengah dari kapasitas tempat duduk kereta ini sudah terjual. Memang masih tersisa 600 kursi, tapi teman-teman harus catat bahwa ini adalah kereta penumpang dengan rangkaian terpanjang yang bisa mengangkut sampai dengan 1.120 penumpang. Sudah terisi setengah kapasitas tempat duduk aja di hari weekday yang notabene tidak terlalu banyak orang bepergian. Menurut saya kereta api Kertajaya ini salah satu kereta api yang banyak dipilih masyarakat. Keretanya worth it banget karena dari segi harga tiket masih sangat bersahabat, rute perjalanan yang jauh Surabaya-Jakarta, rute gemuk, ditambah lagi juga dari armada yang digunakan sudah cukup nyaman. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Kertajaya hari ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Jatinegara yang menjadi tujuan perjalanan saya. Saya mau siap-siap dulu. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. If you end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
tepat sesuai dengan jadwal pukul 8:52 menit. Sekarang kereta api Kertajaya sudah memasuki stasiun Jatinegara. Cuma berhenti bentar ya, udah berangkat lagi sekarang Kertajaya. Kereta makannya nggak ada tempat duduknya teman-teman, makanya untuk sekarang saya nggak review kereta makan ya, karena udah ketebak itu cuman ada mini pantry dan pembangkit doang. Sayang banget sih, kereta rangkaian terpanjang yang bawa penumpang banyak nggak punya kereta makan yang proper. Tapi katanya dengar-dengar kalau kereta rangkaian panjang memang harus ada backup. Selain ada kereta pembangkit khusus, kereta makannya juga menggunakan KMP 3 ya. Lama nggak hunting di Jatinegara, sekali-kali saya kasih bonus nih, video Argo Dwi Pangga sama Bengawan. Bisa balapan sih harusnya sih. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama 10 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Jatinegara. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Kertajaya, kereta penumpang terpanjang di Indonesia dengan kapasitas angkut 1.120 penumpang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.